Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kembali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat Bukit Zaitun Bontang dalam renungan harian dan doa bersama edisi Senin 11 Mei 2020. Sukacita kita bersama pada saat ini, karena itu kita akan mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Allah pengasih dan Engkau Allah penyayang pelindung dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kehidupan lagi bagi kami hari ini. Kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya semuanya itu bermanfaat untuk hidup kami. Kami kembali akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan saat ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iri hati, Bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Demikian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada saat ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pegangan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah teguh dalam kebenaran, teguh dalam kebenaran. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ketika ada saudara atau sahabat atau rekan kerja yang mungkin saja diharapkan untuk bisa membantu atau menolong atau berjuang bersama-sama, tetapi kemudian merekalah kembali yang menjatuhkan kita. Kira-kira apa yang di benak pikiran kita ketika ada orang yang seperti itu? Mungkin kecewa, mungkin geram, mungkin marah, dan mungkin sedih. Nah, demikian juga perlakuan
saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf sendiri saudara kandung yang seharusnya mereka lah yang harus saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menolong. Tetapi kemudian berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh saudara-saudara Yusuf. Karena ada iri hati, karena ada kecemburuan, ada pemikiran-pemikiran yang buruk, lalu kemudian mereka bertindak jahat, menjual Yusuf ke Mesir, saudara kandung sendiri. Begitupun ketika Yusuf dijual, tentu Yusuf juga merasa sedih, kecewa. Mengapa saudara-saudara Yusuf bisa berbuat seperti itu? Tetapi kemudian rupanya dalam hati Yusuf tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kecemburuan, dan tidak ada iri hati. Dengan apa yang diperlakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Dalam pembacaan kita menemukan bahwa ketika tiba saatnya kelaparan melanda negeri itu, maka Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan bahan makanan. Dan ketika Yusuf melihat dan menjumpai saudara-saudaranya, mungkin saja ketika dia mengingat masa lalu yang terjadi pada dirinya, maka mungkin dia akan mendendam. Tetapi tidak dilakukan oleh Yusuf sedikit pun. Justru Yusuf merangkul mereka, memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, bahwa dialah orang atau dialah saudara yang telah mereka jual dan yang telah mereka buang. Yusuf merasa bahwa perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan jahat buruk yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada masa lampau, tetapi kemudian ia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka jalan baginya, karena ia selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Dia teguh di dalam kebenaran sehingga Allah selalu menolong dan melindunginya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata iri hati dan kecemburuan adalah hal yang bisa mematikan karakter seseorang atau membunuh karakter seseorang menjadi anak-anak Tuhan. Hal-hal seperti itulah ketika itu dipelihara dalam kehidupan kita, maka itu akan menghalangi berkat dan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Seringkali kita mendengarkan bahwa tetangga membeli mobil, kita yang berbunyi. Tetangga yang membeli kulkas, kita yang merasa kedinginan menggigil, dan lain sebagainya. Karena ada iri hati, ada kecemburuan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan menasihati kita pada saat ini, mengingatkan kita bahwa ternyata iri hati dan kecemburuan itu sama sekali tidak berdampak positif dalam kehidupan kita. Tetapi itu akan menjauhkan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu berhentilah untuk ada rasa cemburu, iri hati, tetapi yang perlu untuk kita lakukan adalah teguhlah di dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kejahatan
kemunafikan atau iri hati, yang kecemburuan, dengki dan amarah, tanpa sadar kalau kita pelihara dalam hati kita, dalam hidup kita, maka itu akan menghalangi berkat dan kasih dalam kehidupan kita. Jangan iri hati dengan orang lain. Jangan iri hati, jangan cemburu dengan apa yang orang lain lakukan. Tetapi kemudian mari kita mendukung. Ketika itu hal baik dan benar, positif, mari kita senantiasa bersama-sama untuk melakukannya dan memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin kita membenci seseorang, maka sesungguhnya kasih Tuhan dan berkat Tuhan itu semakin besar dinyatakan kepada orang yang kita benci. Dan dalam melanjutkan pelayanan, persekutuan, pekerjaan atau karya kita, mari kita mulai dari pribadi kita. Jangan pernah memelihara iri hati, kecemburuan dalam hati kita, karena itu tidak baik dan tidak akan menjadikan diri kita berkat bagi orang lain. Buanglah hal-hal seperti itu, karena kita tidak ingin kehilangan kasih karunia dan berkat Tuhan. Tapi mari hidup dalam satu persekutuan yang indah. Kata firman Tuhan, di mana ada kasih, kesana Tuhan perintahkan berkatnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena firman Tuhan menguatkan bagi kami semua dan mengajak kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, yang senantiasa akan mengantar kami untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena pertambahan usia, bersyukur merasakan berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka berupa berkat lain. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Dan hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Tuhan beri kekuatan, nyatakanlah kasih dan pertolongan-Mu dan kepulihan bagi mereka. Bersyukur kami Tuhan dengan jemaat-Mu yang merasakan berkat-Mu lewat pertambahan anggota keluarga. Kami percaya bahwa ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, yang mereka senantiasa percaya dan akui bahwa kuasa Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang dalam kesusahan, kesulitan hidup oleh karena pekerjaan, oleh karena kehilangan pekerjaan, usaha, ataupun kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau hadir juga di sana, menyatakan kasih-Mu yang indah dan membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka tidak merenungi apa yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi mereka bergerak. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka buat, mereka karyakan untuk kelangsungan kehidupan ini. Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Begitupun juga Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar di rumah sakit oleh karena COVID-19. Tuhan tolong mereka, beri semangat kepada mereka, sehingga kesembuhan dan kepulihan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Para medis, para pekerja sukarelawan di rumah sakit, kiranya Tuhan juga akan memberkati dan melindungi, memberi kesehatan, sehingga mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita.
Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa dan negara kami Tuhan. Harapan kami terletak di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan menolong, memulihkan negeri ini. Pemerintah kami Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, melindungi mereka di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di dalam surga, kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini permohonan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Bukit Zaitun Bontang, segenap kita yang telah mendengarkan renungan harian dan doa bersama pada saat ini, semoga kita kembali dalam kehidupan kita secara pribadi untuk hidup teguh di dalam kebenaran. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dan berkat yang indah di tengah kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa untuk hari esok. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Shalom. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat